Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bitaqwallahi wa ta'atihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati para bini sepuh, para ustadz lan ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, adik-adik remaja, insyaallah semuanya diberkahi, dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Kemudian juga sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena kita sebentar lagi mendekati Idul Adha, maka saya di sini akan menyampaikan secara khusus terkait dengan kurban, gitu ya, sehingga kita memahami aspek syariatnya dan juga sejarahnya. Di dalam surat Al-Hajj ayat 34 dan 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansyakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Walikulli ummatin, dan setiap umat, ja'alna, kami telah jadikan mansyakan, syariat kurban, dari kata nasak, nusuk. Tujuannya apa? Kata Allah, liyadhkuru, supaya mereka itu mengingat atau menyebut ismallahi, yaitu nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ala, terhadap ma, apa-apa, razaqahum, yang telah Allah anugerahkan kepada mereka, mim bahimatil an'am, di antara binatang-binatang ternak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi ayat inilah, surat Al-Hajj 34 ini sebagai dasar terhadap syariat kurban. Di dalam ayat ini Allah menyebut kurban menika sebagai mansyak. Sementara kalau dalam surat Al-Maidah ayat 27 itu menyebut dengan kata qarraba kurbanan, begitu. Nah, yang populer di Indonesia itu adalah ayat surat Al-Maidah ayat 27 itu. Nah, kata kurban itu dari kata qarraba yaqrabu kurbanan, yang maknanipun ya adalah dekat begitu ya. Qarib, qarbun, kurbah,
itu dekat. Ulul qurbah itu keluarga dekat. Sehingga yang dimasukkan kurban itu adalah suatu persembahan yang dilakukan oleh manusia dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuannya, orientasi daripada kurban itu adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, istilah yang lain yang digunakan di dalam fikih kurban menika disebut dengan udhiyah. Itu udhiyah menika jamak dari kata dohiyah. Dohiyah menika artinya adalah hewan sembelihan ataupun hewan yang disembelih, itu namanya udhiyah ataupun dohiyah. Nah, sementara secara istilah itu memang para ulama mendefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda, tetapi intinya sama. Sebagai contoh, umpamanya kalau kita ambil dalam salah satu kitab fikih, yaitu Al-Fiqh Al-Manhaji ala mazhabil Syafi'i. Ini udhiyah itu adalah ma yudbahu minal ibili awil baqari awil ghanami awil maizi. Ma yudbahu segala sesuatu yang disembelih minal ibil dari binatang unta, dari ternak unta, awil baqari ataupun sapi, awil ghanami ataupun biri-biri, awil maizi ataupun kambing. Kambing taqarruban dalam rangka untuk mendekatkan diri ilallahi kepada Allah yaumal Id, pada saat hari raya Id, maksudnya adalah Idul Adha. Terus di sini Bapak Ibu sekalian, yang namanya udhiyah kurban menika adalah binatang ternak yang disembelih, baik itu dari unta bisa, dari sapi saged, awil ghanam dari biri-biri ataupun domba saged, awil maiz ataupun kambing saged, tergantung apa yang kita miliki. Kalau panjenengan kok mau kurban sapi, nggih saged ya, pokoknya. Unta kalau punya nggih monggo begitu nggih. Itu begitu ya. Ya tujuannya adalah dalam rangka untuk dekat dengan Allah. Begitu. Jadi kurban yang dipersembahkan dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian dalam kitab fikih yang lain, yaitu kalau kita rujuk dalam kitabnya Syekh Wahbah Al-Zuhaili, yaitu Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, beliau mendefinisikan udhiyah ataupun kurban menika secara fikih adalah hiya dzabhu hayawanin mahsusin. Sing jenengane udhiyah, yang namanya kurban itu adalah dzabhu hayawanin mahsus, menyembelih hewan yang khusus. Begitu. Terus kurban menika mboten sembarangan kewan ingkang dipun sembelih, tetapi adalah dzabhu hayawanin mahsus. Ngoten. Jadi enggak semua binatang ternak itu bisa disembelih untuk kurban, mboten saged, tetapi binatang yang khusus. Nah, kalau dalam definisi yang tadi kan binatang yang khusus itu adalah ya ibil, bakor, ghanam, maiz, unta, sapi, ya domba ataupun kambing. Nah, itu yang binatang khusus. Ataupun al-jamus,
Para ulama yang lain juga bisa menyebut al-jamus, yaitu kerbau. Ya, kerbau itu dikiaskan dengan al-baqar. Karena yang ada di tanah Arab menika binatang ternak menika ya cuman itu. Ibil, bakar, kemudian ghanam, maiz. Jamus boten wonten. Karena yang namanya kerbau itu kan yang namanya mengembalakannya itu kan di rawa, kerbau di rawa-rawa. Sulawesi kathah Bapak Ibu sekalian. Kalau di Sulawesi malah sapi jarang. Yang ada adalah kerbau karena rawa-rawanya banyak. Mengembalanya bukan 1, 2, 3. Orang Sulawesi kalau nggak punya kerbau niko bisa puluhan ekor, bahkan ratusan. Nggak pernah dibawa pulang, ditaruh di sungai, ditaruh di rawa-rawa, begitu. Nah, kalau di tanah Arab, karena tanah Arab menika boten enten rawa-rawa, nggih boten wonten sing jenenge jamus menika. Begitu. Nah, ini sebagian ulama itu bisa mengkategorikan jamus masuk dalam kategori al-baqar. Hanya saja binatang yang lain seperti kuda, seperti apa namanya? Napa? Keledai, nggih. Keledai itu mboten saged dipun jadikan korban. Apalagi kok ayam ngoten nggih. Korban ayam, bebek. Walaupun panjenengan mau korban 100, bebek nggak masuk dalam kategori korban. Itu. Karena tidak masuk dalam kategori bahimatul an'am. Terus sing jenengane bahimatul an'am niku nggih menika. Kategorinya 4 niku. Ibil, bakar, ghanam, maiz, dan ditambah lagi umpamanya dikiaskan dengan al-jamus niku. Nah, itu yang bisa dikorban. Ini yang namanya zabahu hayawanin mahsus, menyembelih binatang yang khusus. Biniyatil qurbah, dalam rangka dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan niat ibadah. Qurbah itu bahasa lain untuk ibadah. Biniyatil qurbah, dalam rangka niat untuk ngibadah, dalam rangka untuk dekat dengan Allah. Fi waktin mahsusin, pada waktu yang khusus. Nah, ini menika kurban tidak sembarangan waktu. Cuma diberikan 4 hari saja oleh Allah untuk menunaikan kurban menika. Pada saat hari Idnya tanggal 10, kemudian wa ayamut tasyrik, dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Dari 10, 11, 12, 13. Jadi ada 4 hari saja. Dan itu pun tidak penuh. Hari tanggal 10 menika harus dimulai setelah sholat Id. Walaupun tanggal 10 kok nyembelihnya kok sebelum sholat Id, tidak dihitung sebagai kurban, hanya dihitung sebagai ini saja, sodakoh biasa saja, tidak dihitung sebagai kurban. Pada saat tinggal tanggal 13 menika, ya batasnya sore hari, asyar. Nah itu batasnya sore hari asyar. Begitu. Itu batasnya. Selebih daripada itu maka dianggap sebagai sedekah biasa. Begitu, itu batasannya. Makanya disebut sebagai fi waktin mahsusin, pada waktu yang khusus. Nah, begitu. Karena ini yang namanya ibadah, ya, ibadah khusus. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berkorban di waktu yang 4 hari itu. Jadi definisi yang dikemukakan oleh ulama fikih. Ini kalau kita ambil dalam kitabnya Syekh Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqhul Al-Islami wa Adilatu. Atau menurut beliau adalah juga
hiya ma yudbahu minan na'ami. Ma yudbahu segala sesuatu yang disembelih minan na'am. Ya, binatang ternak menika. Taqarruban dalam rangka untuk mendekatkan diri ilallahi ta'ala kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin nahr. Pada hari-hari nahr. Ya, hari nahr niku nggih 4 hari menika. Itu disebut dengan nahr. Nahrun yang artinya adalah mengalirkan. Ya. Nahrun mengalirkan. Maksudnya adalah hari-hari di mana orang itu mengalirkan darah dalam rangka untuk berkorban, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, niku definisi yang disampaikan oleh para ulama ngoten niku terkait dengan masalah kurban. Kemudian hukum kurban itu bagaimana? Nah, kalau kita merujuk kepada putusan majelis tarjih ya, bahwa hukum kurban menika adalah sunnah muakkadah. Dari berbagai macam dalil, argumentasi juga dari para ulama yang lain, ulama ussalaf. Maka kemudian majelis tarjih Muhammadiyah itu ketetapannya sama dengan jumhur ulama. Karena memang ada di antara para ulama, khususnya Imam Hanafi, itu yang menetapkan bahwasanya hukum kurban menika adalah fardu ataupun wajib bagi orang yang mampu tiap tahun. Itu ulama Hanafi, ya, Imam Abu Hanifah dan pengikutnya menika menetapkan bahwa hukum kurban menika adalah wajib bagi orang yang mampu tiap tahun. Nah, ya karena wajib menika bagi orang yang mampu, kok meninggalkan ya berdosa, hukum begitu, ya, begitu. Ya, tetapi jumhur ulama ya seperti mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan salah satu muridnya Imam Abu Hanifah yaitu Imam Abu Yusuf menyatakan bahwa hukum kurban menika adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan untuk dijalankan ataupun dilakukan bagi orang muslim yang memiliki kemampuan pada saat ayyamun nahr, pada hari kurban itu. Nah, begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada salah satu hadis yang dimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu begitu memotivasi begitu ya kepada kita semua, yaitu yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Nabi menika ngendika, "Mangkana lahu malun." Mangkana lahu mal, barang siapa yang memiliki harta, falam yudhahi, kemudian dia kok tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka hendaklah dia tidak dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Kata Rasulullah ngoten. Itu terus orang yang memiliki kemampuan pada saat hari nahar menika, nggih, yo kok ora kurban, kata Rasulullah, ojo cedak-cedak tempat sholat kami. Maksudnya tempat sholat kami, musola di situ dimaksudkan adalah tempat sholat Id pada saat Idul Adha menika, ojo cedak-cedak ning kono. Nah, ini maksudnya peringatan Rasulullah kepada kita semua bagi orang-orang yang memiliki kemampuan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka bagi kita, bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki kemampuan, nggih monggo untuk berkurban. Lazismu mewadahi dengan berbagai macam model. Bisa menyembelih langsung di tempat, bisa juga. Bisa kok kepengin dikalengi. Panjenengan pengen kurbanipun kok kepengin disumbangkan ke daerah yang lain. Lazismu mewadahi dengan kurban untuk dikalengi, dibuat rendang, dikalengi. Nanti ketika ada kebutuhan, ada bencana alam,
ada musibah itu dikirim ke berbagai daerah, bahkan keluar Indonesia sampai ke sampai ke Afrika. Jadi rendang lazismu menika dugi Afrika segala Bapak Ibu sekalian. Luar biasa menika. Ya itu. Makanya monggo kesempatan bagi kita. Itu program dari lazismu. Nggih. Tetapi kalau program yang model dikalengi menika nggih panjenengan ampun mengharap nek korban menika lha aku kok orang oleh bagian yo itu sudah dikirim ke jauh menika. Panjenengan ampun ngarep-ngarep kok bagianipun ngoten nggih. Karena dikirim jauh dikalengi menika. Begitu. Nggih. Jadi ya ikhlas lillahi taala. Kalau kepingin daging nggih beli lagi begitu nggih. Gitu. Itu Bapak Ibu sekalian. Itu program dari lazismu. Monggo bisa Bapak Ibu sekalian nanti bisa tanya-tanya kepada lazismu ya terkait dengan masalah program kurban ya yang dicanangkan oleh lazismu. Manfaat pun luar biasa Bapak Ibu sekalian. Terutama yang dikalengi menika. Karena memang kurban yang dikalengi menika memang tidak serta-merta dibagikan. Tetapi memang itu program jangka panjang. Tujuannya untuk diawetkan, ya, disimpan ketika ada bencana atau apa itu baru bisa langsung dikirim. Karena memang yang namanya daging kurban itu kan salah satunya itu disimpan dalam rangka untuk kebutuhan darurat menika, kebencanaan dan lain sebagainya. Tidak langsung dikonsumsi pada saat itu. Itu salah satu sabda Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ngoten niku bisa disimpan yang cukup lama ya dalam rangka untuk kebutuhan menika. Dan sekarang kan ada teknologi pangan menika untuk pengawetan. Dibikin rendang, dikalengi, baru didistribusikan pada sewaktu-waktu ketika membutuhkan. Itu luar biasa menika. Jadi manfaatnya luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian terkait dengan sejarah kurban. Sejarah kurban. Nah, dalam konteks kita sebagai umat Islam, kurban menika sudah mulai dilakukan oleh Kanjeng Nabi dan juga kaum muslimin menika pada tahun kedua Hijrah. Sama terkait dengan kewajiban zakat, sama terkait dengan sholat Id menika dijalankan oleh Kanjeng Nabi dan juga kaum muslimin mulainya itu pada tahun kedua Hijrah. Walaupun memang terkait terkait perintah kurban menika sebenarnya kalau kita rujuk di dalam surat Al-Kautsar ya. Nah, Al-Kautsar menika Al-Makkiyah menika. Kalau boten kletu menika. Tapi dijalankan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menika pada tahun kedua Hijrah ketika kaum muslimin itu sudah memiliki kemampuan, ya, tidak banyak gangguan. Kaum muslimin sudah memimpin, memiliki kapasitas diri pada saat itu. Jadi pada tahun kedua Hijrah pada saat di wonten Madinah. Nah, terkait dengan masalah kisah kurban menika Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya kurban menika kan tidak semata-mata diwajibkan kepada kita umat Islam, tidak, tapi dari semenjak awal kenabian kurban menika sudah diwajibkan oleh Allah itu kepada generasi manusia yang pertama sampai kenabian yang terakhir, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun situasi hukumnya itu berbeda. Sebagai contoh, dalam kaitannya dengan sejarah kurban yang pertama menika adalah ini terkait dengan kisah Nabiullah Adam alaihissalam dengan kedua putranya, yaitu Qabil dan Habil.
Di dalam surat Al-Qur'an disebut di dalam surat Al-Maidah ayat 28 menika diceritakan wajlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Menika wajlu ceritakanlah wahai Muhammad wahai Nabi alaihim kepada mereka naba'a bnai sejarah, cerita, kabar tentang kedua anak Adam, Nabiullah Adam alaihissalam bil haqqi dengan benar. Bagaimana ceritanya? Idz qarraba qurbanan, tatkala dua anak Adam itu berkurban dengan satu kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatuqbila, maka diterimalah min ahadihima dari salah satu di antara keduanya. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari yang lainnya. Jadi ceritanya pun ngeten Bapak Ibu sekalian terkait cerita Qabil dan Habil menika. Terus dulu Kanjeng Nabi Adam alaihissalam menika kan gadai putra menika Qabil dan Habil. Niku kembar. Qabil menika gadai kembaran yang namanya Iklimah. Habil gadai kembaran yang namanya Labuda. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat terkait dengan masalah perjodohan. Syariatipun Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa kembaran Qabil menikah silang dengan si Habil. Kembaran si Habil menikah dengan si Qabil. Ngoten. Tapi masalahnya adalah si Qabil mboten ridho dengan syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Mboten trimo terkait dengan masalah perjodohan itu. Qabil menganggap bahwasanya calon istrinya itu jelek. Mboten purun Labuda menika dianggap sebagai jelek. Enggak mau dia. Pilih Iklimah yang kembarannya itu. Karena dianggapnya cantik. Gak terimalah si Qabil, marah, ngambek, ngamuk lah ceritanya ngoten niku. Terus Kanjeng Nabi Adam alaihissalam bingung mau memutuskan gimana ini. Begitu. Nek mau diputuskan ini nanti katanya membelani si Qabil, diputuskan ke sini membelani si Habil dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian Nabiullah Adam alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang kemudian memutuskan itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat yang kedua, yaitu terkait dengan kurban. Nah, terus Kanjeng Nabi Adam diminta untuk menyampaikan syariat itu kepada putranya, kedua putranya Qabil dan Habil untuk berkurban. Siapa kurbannya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang kemudian berhak untuk memilih jodohnya itu. Ya begitu. Nah, akhirnya kemudian si Qabil dan Habil ini berkurban. Si Habil seorang peternak. Dia mempersembahkan kurban yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha pokoknya mempersembahkan kurban yang paling baik. Sementara Qabil itu seorang petani yang mempersembahkan kurban, tapi dia ngambil yang buruk. Asumsi dia itu apa? Karena kurban yang dia persembahkan bukan dimakan oleh manusia. Ini kan cuma persembahan kalau Gusti Allah cuman menunjukkan ini aja. Buat apa saya kok kemudian ngambil yang baik-baik, yang baik-baik itu dimakan manusia, dimakan kita lah begitu. Yang ngambil yang buruk dipersembahkan. Begitu. Akhirnya kemudian yang diterima itu adalah ternyata korbannya si Habil. Disambar petir, hilang kambingnya, pertanda itu diterima oleh Allah. Sementara korban si Qabil
boten diterima oleh Allah utuh dan utuh. Nah, ngoten Bapak Ibu sekalian. Maka dari situlah karena situasinya begitu, dengan kondisi yang demikian itu Qabil masih tidak terima. Karena apa? Dianggapnya bahwasanya dialah yang berhak untuk menentukan itu. Karena dia menganggap bahwasanya dia adalah putra yang paling tua. Habil itu kan adiknya. Nah, ngoten. Maka kemudian dia mengancam, qala la aqtulannaka, hei Habil, la aqtulannaka, maka sungguh aku akan membunuhmu. Maka pripun jawabipun Habil, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hei Qabil, sesungguhnya Allah itulah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Terus itu, ya. Nah, inilah kurban yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang diceritakan di dalam Al-Quran. Disinilah menguji tentang ketulusan, keikhlasan, kebaikan dalam hal berkurban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kurbannya itu memang baik, ikhlas lillahi ta'ala, maka fa insyaallah Allah juga akan menerima dengan baik pula begitu. Sebaliknya kalau kemudian kok kurbannya itu kok sudah tidak baik, ya tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tidak akan menerima kurban itu, ya begitu. Ini kisah yang pertama. Kemudian kisah yang kedua adalah terkait dengan kisah Nabiullah Ismail alaihissalam dan ayahnya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan ini diceritakan di dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, falamma, dan tatkala balagha telah sampai ma'ahu bersama Ibrahim itu sa'ya, maksudnya putranya itu telah sampai umur dewasa. Sa'ya, sa'yun, sa'i menika lari-lari kecil ya. Dan itu sa'yun, sa'i, maksudnya putranipun sudah bisa berlari-lari kecil menika. Berlari-lari kecil, ya artinya belum balik, tapi sudah bisa ngomong, sudah bisa cerita, ya karena sudah bisa berlari-lari menika. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala. Nah, ini Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kemudian wahyu itu diceritakan kepada putranya. Qala, Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku yang tersayang, ini sesungguhnya ayahmu ini nak, arafil manam, bermimpi, mendapatkan wahyu di dalam mimpi. Anni adbahuka, aku mengorbankanmu wahai anakku. Fangdur madza taro, kira-kira bagaimana pendapatmu wahai putraku? Qala, maka Nabi Ismail menjawab, ya abati, wahai ayahku, if'al, lakukanlah, matukman, apa yang diperintahkan kepadamu, satajiduni, maka engkau akan mendapatiku insyaallah, ya insyaallah, minas sabiri, termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ini cerita yang luar biasa. Ini Kanjeng Nabi Ibrahim ini kok diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan amanah putra. Nah, ceritanya pun kan Kanjeng Nabi Ibrahim sampai umur dewasa tua itu kan mboten gadai putra, mboten diparingi putra. Dongonipun niku nyerempeng Kanjeng Nabi Ibrahim saking kepengin gadah putra.
Napa doanipun Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku ya Allah anak-anak yang soleh. Rabbi habli minas sholihin. Ini tunggu Bapak sekalian. Kalau panjenengan kok pengen putra lagi ingkang soleh niki donganipun Kanjeng Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku ya Allah anak-anak yang soleh. Yang ngoten. Akhirnya kemudian Kanjeng Nabi Ibrahim menika kan garwanipun Siti Sarah. Enggak ada pembantu yang namanya Siti Hajar. Nah, Kanjeng Nabi Ibrahim menika tembung kali Siti Sarah. Sarah, mbok suamimu iki diizinkan nikah lagi nggih. Angsal mboten. Wah, marah niku Sarah niku. Ora oleh. Nah, ngoten critanipun. Ora oleh. Mbok diizinkan, aku iki kepengin punya anak. Oke direnung-renungkan. Ya wis angsal. Sopo kira-kira garwaku iki sapa Sarah? Ya kae lho. Pembantuku kae. Maksudnya Siti Hajar. Tapi janji kalau kamu menikahi Hajar harus pergi dari rumah sini. Harus meninggalkan rumah. Nggih, ya. Disanggupi oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makanya kemudian ketika menikah doanipun Kanjeng Nabi Ibrahim menika diijabah oleh Allah. Si Siti Hajar menika ngandut punya putra. Ngerti sudah ngandut, diajaklah Hajar menika pergi meninggalkan rumah yang di tanah Palestina menika di Baitul Maqdis tanah Palestina, diajak jauh sekali sampai temu dataran tandus luas, ora enek tanaman, air pun sulit. Nggih menika tanah Arab. Ya. Tanah Arab. Pada saat di tanah Arab menika Siti Hajar ditinggal. Hajar dan calon putraku, ya, kamu aku titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Kanjeng Nabi Ibrahim menika berdoa, Rabbi ja'al hada baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati, dan seterusnya. Ya Allah, ya karuniakanlah, ya Allahumma Allahumma ja'al hada baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, sentosa, aman. Maksudnya lindungilah keluargaku ya Allah. Itu nitip Allah, Kanjeng Nabi Ibrahim titip maring Gusti Allah terhadap Siti Hajar menika yang mau ditinggalkan pulang ke tanah Palestina. Warzuq ahlahu minas samarat. Karuniakanlah, rezekikanlah orang-orang yang nantinya tinggal di sini itu adalah dengan berbagai macam tanaman, minas samarot, buah-buahan. Padahal pada saat itu nggih, gersang mboten enten napa-napa menika. Pada saat lahir ceritanipun sampai kemudian sampai Hajar menika bingung cari air untuk minum, untuk untuk resik-resik itu bingung airnya mana, boten wonten wirawiri sofa wal marwah, antara sofa dan marwah, pulang balik cari air boten wonten. Anaknya sampai kejer, bayinya kejer. Wah, ini sukunya menika sing mancal wonten tanah menika, saking kejere keluarlah air dari sana. Didengar oleh Allah tangisan Ismail menika. Keluarlah air
Zam-zam. Itulah yang kemudian untuk mandi, untuk minum anaknya, sampai untuk kebutuhan hidupnya sepanjang masa, bahkan sampai sekarang diekspor ke Indonesia ini air Zam-zam ini mungkin Bapak Ibu sekalian. Nah itu Nabiullah Ibrahim pulang sampai tanah Palestina, Siti Sarah ngandut siapa? Si Ishak alaihissalam. Nah menikah. Setelah Ishak lahir, maka kemudian Nabiullah Ibrahim pulang lagi nengok putranipun yang ditinggal di tengah gersang menika Ismail alaihissalam. Sampai kemudian Nabiullah Ibrahim menika membangun Ka'bah menika. Membangun Ka'bah ditemani putranipun Ismail menika dan seterusnya. Makanya ada hijir Ismail, ada makom Ibrahim wonten sekitar Ka'bah menika. Niku critanipun. Nah niki. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Dari situlah yang kemudian ujian dari Allah menika datang. Jadi diparingi anak sekaligus loro dari dua istri yang berbeda. Padahal itu sudah sangat-sangat lama Kanjeng Nabi Ibrahim menika mengharapkan putra. Bos, itu dikasih putra sekaligus loro, Ismail dan Ishak. Nah, menika. Tapi diuji Kanjeng Nabi Ibrahim menika dengan putranipun menika. Sudah diparingi mungkin kecintaan Nabi Ibrahim itu begitu luar biasa kepada Ismail menika. Sudah seneng lah. Wong ora punya putra, lama sekali nggak punya putra, kayak bocah biong ganteng mungkin juga begitu. Lagi seneng-seneng iso playon. Senang sekali Nabiullah Ibrahim diuji, datang wahyu dari Allah, diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan putranya. Wah ini kalau kita kan wah luar biasa nih Bapak. Ini Nabiullah Ibrahim tapi dengan kesadaran iman yang begitu luar biasa menika, oh ini perintah Allah. Dia sadar bahwasanya itu perintah Allah. Maka dia harus kemudian mentaati perintah itu. Tetapi sebelum dia itu melaksanakan perintah itu, dia tanya kepada putranya, ya bunayya ini arafil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Putraku yang terkasih, yang tersayang, ayahmu ini mendapatkan wahyu untuk mengorbankanmu, gimana pendapatmu? Putra yang masih kecil menika Bapak Ibu sekalian itu menjawab dengan tegas, luar biasa menika. Ya abatif al, wahai bapakku, wahai ayahku, wahai abiku, if'al, lakukanlah matukmar sebagaimana Allah perintahkan kepadamu, satajiduni insyaallahu minas shabirin. Maka engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Mendengar jawaban ngoten niku, Nabiullah Ibrahim menika ora krasa ndrewes napa brebes mili, sambil napa gemetaran menika nangis menika mendengar ketaatannya Nabiullah Ismail kepada Allah itu begitu luar biasa. Dari situlah Bapak Ibu sekalian, makhluk seisi langit dan bumi menika bertasbih karo Gusti Allah, bersolawat kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya menika. Makanya solawatnya, kalau kita solawat kali Kanjeng Nabi Muhammad pasti dibarengi dengan solawat kali Kanjeng Nabi Ibrahim. Karena pengorbanannya luar biasa. Ketaatannya kepada Allah luar biasa. Para malaikat bersolawat kepada Nabi Ibrahim, didengarlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi solawat yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintah kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, turunlah kamu, bawa kibas kepada Ibrahim untuk menggantikan Ismail. Nabiullah Ibrahim kaget. Mungkin juga Nabiullah Ismail juga sama. Begitu. Nggak nyana Allah mengganti
yang mana Nabiullah Ismail mau dikorbankan diganti dengan kibas menika. Nah, niku karena apa? Karena pengorbanan kesadaran iman yang begitu luar biasa yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim sekaligus putranya menika, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tentu tidak menyia-nyiakan keimanan mereka itu. Ini juga sebagai contoh bagi kita Bapak Ibu sekalian. Kalau kok kita itu nggih sungguh-sungguh imanipun kali Gusti Allah menika tenanan, itu maka Allah Subhanahu wa ta'ala kan menyebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yarzuqhu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengkaruniakan rezeki min haitsu la yahtasib, yang tidak dinyana-nyana. Nabi Ibrahim boten pernah nyangka kalau putranipun akan digantikan dengan kibas menika. Nah, ini karena faktor keimanan yang begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kisah yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah kisah terkait dengan umatipun Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Nah, kalau ujian ini terkait dengan umatipun Musa. Nah, ceritanipun adalah yaitu kurban sapi menika. Sehingga kemudian di dalam surat Al-Qur'an diabadikan menjadi Al-Baqarah menika. Niku terkait dengan cerita umatipun Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Kejadianipun adalah ngeten niki Bapak Ibu sekalian. Umatipun Kanjeng Nabi Musa menika ada seorang yang sangat kaya raya. Tapi mboten gadahi putra. Nah, terus nanti kalau sudah meninggal, warisnya itu milik siapa? Harta warisannya itu untuk siapa? Untuk untuk keponakannya. Nah, harta warisannya itu adalah untuk keponakannya. Karena dia tidak memiliki anak, ngoten niku. Itu syariatipun pada saat itu ngoten niku. Maka kemudian keponakan iki mboten kanten. Kalau dia itu akan mewarisi hartanipun pamanipun ngoten. Karena mboten kanten, pamanipun dibunuh oleh si ponakan menika. Dibunuh. Ya, pengen menguasai hartanya si pamannya menika. Nah, supaya dia itu tidak ketahuan, mayat si paman menika kemudian diletakkan di depan rumah seseorang ngoten niku. Ditemukanlah oleh orang, kemudian saling tuduh menuduh. Nah, kira-kira siapa yang membunuh? Pasti orang ini yang di mayatnya itu ada di depan rumah itu. Tetapi sebagian kelompok yang lain menyangkal. Nah, akhirnya kemudian mereka mengadu kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Kemudian Nabiullah Musa alaihissalam itu ndonga maring Gusti Allah. Diberikan keputusan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Musa mendapatkan wahyu dan memerintahkan kepada umatnya untuk berkorban seekor sapi. Dan ketika menyampaikan firman Allah menika, keputusanipun ditertawakan Nabiullah Musa. Wahai Musa, kamu itu aneh. Kita itu sedang bersedih ada pembunuhan, kok kita diperintahkan untuk berkorban, untuk berpesta iki piye to? Kowe iki nabi atau bukan? Ngoten niku. Lah kira-kira Pak enggak berkorban begitu. Sampai diskusi panjang menika. Apa korbanipun sapi atau apa? Sampai warnanya apa, macam-macam dan lain sebagainya menika. Akhirnya kemudian si umatipun Kanjeng Nabi Musa menika akhirnya kemudian berkorban. Setelah berkorban, bagian daripada tubuh si sapi menika dipukulkan, diperintahkan untuk memukulkan ke mayat yang meninggal dunia menika, pamanipun si ponakan tadi yang membunuh tadi. Si mayat menika bisa ngomong cerita. Setelah dipukul menika dengan bagian tubuh korban menika, dengan bagian tubuh sapi menika bisa cerita. Aku ini yang membunuh adalah ponakanku. Kaget
Kok iso yo? Ini mukjizat ya Bapak Ibu sekalian. Ini terkait dengan masalah mukjizat kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Ini kurban pada zamannya Musa menikah adalah dalam rangka untuk memutuskan sengketa yang terjadi di antara umat itu kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, semuanya kurban yang disyariatkan kepada Allah. Tiap-tiap umat itu memang berbeda-beda konteksnya, tetapi intinya bahwasanya kurban itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan terkait dengan masalah kisah dan juga syariat kurban menika. Ya, mudah-mudahan bagi kita yang memiliki kesempatan ke lapangan bisa berkurban pada tahun ini. Mudah-mudahan begitu. Marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.